Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran komputasi matematik. Kali ini kita akan bahas tentang kondisi if di Python. Eh, Kondisi di Python dan kita bisa sebut if statement itu eh, sebagai hal yang biasa dalam dunia matematik ya. Di sini ada contohnya nih, ada persamaan, kemudian tidak persamaan, kemudian kemudian kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan. Ini kondisi-kondisi yang ada yang biasa digunakan dengan menggunakan statement if. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana sintaksnya menggunakan statement if ini di Python yang akan kita coba nanti di Google Colab. Nah, ini penulisan if yang sederhana, misalkan seperti ini. Ada pernyataan A sama dengan 33, kemudian B sama dengan 200. Jika B lebih besar dari A, maka akan tampilkan B lebih besar dari A. Nah, di sini penulisan ini, tulisan ini akan tampil jika pernyataan yang di sini bernilai benar. Jadi setiap if itu hanya mempunyai dua nilai, yaitu benar atau salah. Nah, kalau misalkan benar itu bukan dalam artian ininya ya. Misalkan A kurang dari B. Nah, itu kan benar. Nanti dia akan menampilkan hasilnya. Nah, biasanya nilai-nilai yang ditulis di sini ini akan menghasilkan nilai true atau false gitu ya. Nah, penulisannya if seperti ini, kemudian titik 2. Nah, di Python itu berbeda dengan pemrograman yang lainnya. Di Python itu untuk penulisan itu bergantung pada lekukan atau spasi putih di awal baris untuk menentukan ruang lingkup dalam kodenya. Nah, bahasa pemrograman lain sering menggunakan kurung kurawal untuk menyelesaikan ini. Jadi kalau misalkan di pemrograman lain itu nulisnya bisa sembarang ya. Kalau misalkan di PHP atau misalkan di C itu bisa kita tulis dengan kurung kurawal, kemudian masalah indentasi itu nggak terlalu berpengaruh atau bahkan tidak berpengaruh ya. Indentasi tidak berpengaruh di pemrograman lainnya selain Python ya. Tapi di Python ini sangat bergantung dengan pada lekukannya. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah contoh yang salah. A sama dengan 33, B sama dengan 200 jika B lebih besar dari A, titik 2, print ini. Nah, ini akan menghasilkan nilai error. Kenapa? Harusnya printnya itu lebih maju seperti ini. Nah, ini ya, ada spasi di sini. Jadi di tab dulu baru tulis print. Sedangkan yang di sini printnya sejajar dengan if, maka akan menghasilkan error. Kemudian ada lagi yang dinamakan elif ya, else if sebenarnya, tapi kalau di Python nulisnya elif. Elif keyword dalam Python itu dikatakan jika if tidak terpenuhi ya, not true, then try this condition. Maksudnya kalau misalkan kondisi yang pertama ini tidak terpenuhi, maka akan dilanjutkan ke kondisi yang berikutnya. Kalau misalkan kondisi pertama, kondisi kedua tidak terpenuhi, maka ini tidak dibaca. Gitu ya. Ini cara penulisannya. If B lebih besar dari A, titik 2, print masuk ke dalam ya. Kemudian elif A sama dengan B, titik 2, print masuk ke dalam. Seperti ini. Nah, dari soal ini maka akan menampilkan yang ini ya. A sama dengan B. Ini elif ini yang akan tampil. Nah, kemudian ada lagi else. Keyword else itu akan menampilkan apapun yang tidak dilakukan oleh if, oleh elif. Nah, akan menampilkan apapun yang ada di sini, ya. Nah, kalau misalkan yang sebelumnya
ada if, ada elif, tapi tidak semuanya terpenuhi, maka dia akan loncat langsung, nggak ada yang dibaca. Tapi dengan elif, else ya, itu akan menampung apa yang tidak dikerjakan oleh if dan elif, gitu ya. Nah, ini ada contoh satu. Nah, ini yang contoh yang satunya lagi ya. Jadi kalau ini untuk if, elif sama else, sedangkan ini untuk if dan else. Kemudian ada lagi perintah sederhana dari if. Jika kita hanya mempunyai satu statement saja yang untuk dieksekusi, maka kita bisa tuliskan dalam satu baris seperti ini. If A lebih besar dari B, titik 2 print. Nah, seperti ini. Ini boleh ya. Jadi kalau misalkan hanya satu baris saja, itu kita boleh tulis satu baris seperti ini. Lebih amannya di enter sebenarnya. Tapi kalau misalkan nulis seperti ini juga boleh. Kemudian ada lagi if else. Ini juga bisa ditulis dalam satu baris seperti ini ya. Print A if A lebih besar dari B, else print B. Nah, ini kita nulis satu baris seperti ini. Oke, tapi perintah ini biasanya tidak lazim ya. Biasanya kita tulis dalam bentuk yang seperti sebelumnya tadi. Yang lazimnya seperti itu. Ini adalah penulisan one line if else statement ya. Jadi dalam satu baris saja. Kemudian di dalam if itu kita bisa gunakan and dan or nantinya ya. Nah, di sini contohnya ya. If A lebih besar dari B and C lebih besar dari A, nah nanti ini akan dibaca. Kalau misalkan nilai dari ini benar. Nah, tentunya kita harus memahami operasi logika ya. Ada and, ada or gitu ya. Itu harus paham. Nah, sekarang yang or. Untuk yang or ini bentuknya seperti ini. Nah, nilai or itu akan bernilai true jika salah satu benar. Ya, salah satu benar maka nilainya benar. Kalau salah semua maka nilainya salah. Kalau benar semua maka nilainya benar. Sedangkan untuk and itu kalau salah satu salah maka nilainya salah. Harus dua-duanya benar. Contohnya username dan password. Itu dua-duanya harus benar baru bisa bernilai true. Nah, kalau or salah satu benar maka itu bisa bernilai true. Salah satu benar bernilai true. Oke. Nah, silakan dibuat latihan ya. Coba membaca, menerapkan yang perintah tadi dengan menggunakan perintah if else ya. Dengan menggunakan perintah if else, coba digunakan aplikasi if tadi dengan menggunakan Google Colab. Di sini ada 3 inputan ya. Untuk mencari akar persamaan kuadrat, di sini ada flowchartnya. Di sini ada 3 inputan, ini A, ini B, ini C. Rumusnya adalah inputkan A, B, C, kemudian hitung nilai diskriminan D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC, itu nilai D-nya. Kemudian jika D lebih besar dari 0 lebih besar ya, maka dia akan mengerjakan if yang di sini. Kalau misalkan sama dengan 0, maka dia mempunyai akar kembar. Kalau misalkan lebih besar dari 0, maka nilainya ada 2, x1 dan x2. Jika nilai D-nya kurang dari 0, maka tampilkan bahwa mempunyai akar imajiner. Itu ya. Dengan menggunakan latihan yang sebelumnya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Silakan dicoba latihannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.